Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Business Communication Session 2 atau pertemuan kedua. Terkait dengan topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah collaboration, interpersonal communication, and business etiquette. Saya akan mulai dari learning objectives-nya terlebih dahulu. Ada 6 learning objectives dari pertemuan kali ini. Yang pertama, after studying the chapter, you'll be able to describe the characteristic of effective teams, outline 5 steps for resolving team conflict, and offer advice on working in virtual teams. Jadi bagaimana menjelaskan tentang tim yang efektif, gitu ya, bagaimana cara menanggulangi konflik pada tim, dan bagaimana bekerja dalam tim yang bersifat virtual. Yang kedua adalah offer guidelines for collaborative communication, explain what it means to give constructive feedback and identify major collaboration technologies. Jadi menjelaskan terkait tentang komunikasi yang kolaboratif, terus terkait dengan constructive feedback, umpan balik yang konstruktif, dan teknologi yang mendukung kolaborasi dalam tim. Yang berikutnya adalah list the key steps needed to ensure productive meetings. Bagaimana memastikan bahwa meetings atau pertemuan itu berjalan secara produktif. Yang berikutnya adalah explain why listening is such a complex communication process and describe 3 steps to becoming a better listener. Jadi mendengarkan itu adalah sebuah proses komunikasi yang sangat rumit ya, sangat kompleks, dan ada langkah-langkah agar bisa dapat menjadi pendengar yang lebih baik gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah explain the importance of non-verbal communication and identify 6 major categories of non-verbal expression. Jadi juga di sini dibahas tentang komunikasi non-verbal dan ekspresi non-verbal. Yang terakhir adalah explain the importance of business etiquette and identify 5 key areas in which good etiquette is essential. Terkait dengan etika bisnis dan bagaimana atau di mana ya etika bisnis itu sangat penting di dalam Anda berkomunikasi. Oke. Communicating effectively in teams, ya. Collaboration, which define as working together to solve complex problems, is an essential skill for workers in nearly every profession. Jadi, kolaborasi itu didefinisikan sebagai bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks. Dan ini adalah sebuah keterampilan yang dibutuhkan oleh setiap orang pada setiap profesi. Nah, di sini adalah tipe-tipe umum dari tim yang ada pada bisnis atau business teams. Yang pertama adalah komite. Komite itu adalah permanent team established to address recurring issues such as corporate governance or workplace safety. Jadi komite-komite yang komite itu adalah tim permanen gitu ya, yang dibentuk untuk menanggulangi isu-isu yang selalu muncul. Gitu ya. Recurring issues itu selalu muncul seperti corporate governance, bagaimana pengelolaan perusahaan, atau workplace safety, yaitu keamanan pekerja. Gitu ya. Kemudian ada juga problem solving team, yaitu tim yang dibentuk ya, tim assembled to analyze a problem or issue, recommend a solution, and in some cases implement the solution, sometimes referred to as task force. Jadi ada tim yang dibentuk khusus untuk memecahkan permasalahan tertentu. Ya. Kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut dan mengimplementasikan solusi yang sudah dihasilkan bersama. Ya, jadi ketika ada suatu permasalahan dan tim itu dibentuk khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dia disebut dengan problem solving team. Nah, kemudian yang berikutnya adalah project ya, team assembled to complete a specific project, hampir sama dengan yang atas, jika atas permasalahan. Kalau yang ini adalah terkait dengan project tertentu, such as new product launch or installation of a new computer system. Jadi kalau misalnya ada produk baru yang ingin di launching, nah biasanya perusahaan itu membentuk sebuah tim yang khusus untuk mempersiapkan peluncuran produk baru tersebut. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang keempat adalah creative team, similar to project teams but used in fields such as advertising and web design. Jadi, kalau yang ini dikhususkan pada promosi dari produk yang akan diluncurkan. Combines the efforts of various creative professionals and may work on a series of project together. Jadi, mereka adalah kombinasi dari profesional-profesional yang kreatif ya, dan mereka bisa mengerjakan lebih dari satu project dalam satu waktu.
Nah, yang terakhir adalah cross-functional, pulls together people from across multiple departments or functional areas. The best way to tackle company-wide issues or opportunities, but can be challenging to manage. Nah, sebenarnya ini hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi, problem solving teams, project teams, creative teams itu juga bisa jadi adalah cross functional teams di mana ya, satu tim ini dibentuk dari mereka-mereka yang berasal dari departemen dan area yang berbeda. Nah, kenapa ini can be challenging to manage gitu ya, menantang untuk dikelola karena dari departemen yang berbeda berarti mereka memiliki kepentingan yang berbeda dan seringkali kemudian ketika di dalam diskusi kepentingan ini bisa bertabrakan sehingga memang lebih sulit untuk dikelola dibandingkan dengan tim yang berasal dari satu departemen yang sama karena kalau satu departemen sama itu kan backgroundnya sama, tujuannya sama. Nah, ini backgroundnya berbeda, tujuan yang sama, tetapi dengan agenda yang berbeda-beda. Makanya kemudian dia lebih challenging to manage gitu. Oke, yang berikutnya adalah advantages and disadvantages of teams ya. Nah, yang pertama ini adalah advantages-nya dulu. Yang pertama adalah more information and knowledge. By pooling the experience of multiple individuals, a team has access to more information and experience. Nah, makanya kemudian kenapa kalau misalnya di kelas gitu ya, saya bentuk kelompok, itu sebisa mungkin jangan kalau misalnya ada assignment atau project atau tugas gitu, jangan dibagi-bagi setiap minggu di satu orang karena itu useless kemudian timnya gitu ya gitu karena akhirnya yang berkontribusi terhadap satu topik itu hanya satu orang sedangkan yang lainnya enggak padahal dibentuk kelompok itu supaya di situ ada interaksi ada masukan dari satu sama lain yang kemudian menghasilkan mungkin solusi yang jauh lebih baik daripada yang dihasilkan oleh pemikiran satu individual saja. Gitu. Karena dengan adanya tim maka terkait dengan suatu pencarian solusi atas sebuah permasalahan itu bisa mendapatkan banyak sekali sumber gitu. Banyak sekali sumber informasi yang belum tentu bisa diberikan oleh satu orang saja. Oke, next. Learning opportunities ya, kesempatan untuk belajar, teams that bring together people with various work specialties, give members to chance to learn from each other. Jadi, kalau di perusahaan nantinya gitu ya, di dalam sebuah tim itu kemungkinan besar kan pasti ada individu-individu yang berasal dari departemen yang berbeda. Nah, dengan berkumpulnya beragam individu dari beragam departemen di dalam satu kelompok ini, banyak sekali yang bisa dipelajari terkait dengan hal-hal yang datang dari departemen yang berbeda dan itu kemudian akan memperkaya pengetahuan dari masing-masing individual itu juga gitu. Jadi itu adalah salah satu gunanya di perusahaan itu kemudian dibentuk tim yang sifatnya bisa cross functional. Gitu. Karena kan kita juga nggak tahu terlepas dari background pendidikan Anda, terlepas dari background pertama kali pertama kali Anda bekerja gitu ya, departemen pertama kali Anda bekerja, maka nanti kedepannya mungkin akan dirotasi di departemen-departemen lain sehingga meskipun itu pengetahuannya sifatnya dasar terkait dengan apa yang dilakukan oleh satu departemen dibandingkan dengan departemen yang lain, itu akan menjadi sebuah informasi yang harus dimiliki oleh setiap individual gitu ya. Dan sangat bermanfaat gitu ketika nanti dia misalnya dirotasi ke departemen lain. Oke, berikutnya adalah boldness ya. People who might hesitate to take calculated risks on their own can be more willing to make bold moves as part of the team. Jadi kalau misalnya mereka itu kurang berani gitu ya menyampaikan aspirasi mereka secara individu, maka ketika kemudian aspirasinya itu ditampung secara kelompok, maka orang itu biasanya akan lebih berani karena ketika aspirasi itu disampaikan secara individu, maka yang bertanggung jawab atas aspirasi tersebut kan satu individu saja. Sedangkan ketika sudah dikumpulkan dalam tim, maka ada sedikit perasaan lebih ringan karena dia tahu bahwa aspirasinya itu tadi, efek yang muncul dari penyampaian aspirasinya itu tadi akan ditanggung bersama gitu, bersama dengan tim kelompoknya. Oke, yang berikutnya adalah accountability. Participating in teams creates a built-in sense of accountability to others. Jadi rasa bertanggung jawab gitu ya terhadap orang lain, walaupun mereka berasal dari departemen yang berbeda. Gitu ya.
Oke, trust building, working closely in teams help people develop trust in their colleagues. Jadi tidak mudah untuk percaya pada rekan kerja karena sekali lagi rekan kerja itu Anda belum pernah kenal sebelumnya, Anda tidak dekat dengan mereka, ya kemudian mungkin setiap orang memiliki agenda-agendanya tersendiri. Nah, tetapi ketika di dalam tim itu dikumpulkan mereka-mereka ini yang datang dari latar belakang yang berbeda, gitu, yang mungkin belum pernah Anda kenal dengan baik sebelumnya, maka ini akan membantu Anda untuk membangun kepercayaan terhadap si orang lain itu karena terlepas dari latar belakang yang berbeda, di dalam tim itu biasanya mereka memiliki satu tujuan yang sama, apapun tujuan dari dibentuknya tim tersebut gitu. Oke. Nah, a broader range of viewpoints. Nah, ini hampir sama dengan more information gitu ya. Jadi karena banyak orang maka banyak point of view yang berbeda gitu. Banyak Anda bisa mencari lebih banyak masukan atau pendapat gitu ya terkait dengan satu hal karena setiap orang mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu pemecahan masalah sehingga itu dapat to improve decision making, dapat membantu proses pengambilan keputusan gitu. Nah, buy-in for solution that the team creates. Those who participate in making a decision are more likely to support it and encourage others to accept it. Jadi lebih cepat dalam pengambilan keputusan karena setiap orang itu memiliki suara gitu. Dan jadi ketika kemudian ada kesulitan gitu ya, ada keraguan dalam sebuah pengambilan keputusan, maka dengan adanya banyak kepala yang ada di situ, maka ketika satu orang itu ragu untuk mendukung sebuah pengambilan keputusan yang akan dilakukan, maka yang lain itu bisa mendorong orang tersebut gitu ya untuk mendukung pengambilan keputusan itu. Improve performance. Effective teams can be better than top performing individuals at solving complex problem. Karena seperti yang tadi saya bilang ya, satu individu itu informasi yang mereka miliki pasti terbatas gitu ya. Kemudian mereka hanya bisa memberikan pandangan dari sisi mereka saja sehingga sebagus apapun, sepintar apapun seseorang, mereka tidak akan lebih baik dari sekumpulan orang gitu ya dengan informasi kepemilikan informasi yang beragam dengan pandangan yang beragam gitu ya terkait dengan sebuah pemecahan masalah atau pencarian solusi atau penyelesaian proyek tertentu ya sehingga itulah kenapa perusahaan itu selalu membentuk banyak tim-tim ini tadi untuk memecahkan satu permasalahan tertentu karena mereka itu ketika berjalan secara efektif akan lebih efektif daripada hanya sekedar mengassign gitu ya, menugaskan satu orang saja untuk menyelesaikan satu proyek secara individu gitu. Apabila memungkinkan ya. Oke, ini double. Bentar, oke saya salah klik ya. A sense of community in good times and bad. Jadi ketika dalam situasi yang sulit itu seseorang yang berada dalam tim itu tidak merasa bahwa dia itu menjalaninya sendiri dan ketika mereka dalam situasi yang menguntungkan mereka akan lebih bahagia gitu ya karena mereka merayakan hal-hal yang baik itu tadi bersama dengan anggota tim mereka gitu. Jadi ada sense of community. Jadi kalau susah nggak dijalanin sendiri, kalau senang itu rame-rame gitu. Ini terbukti hal yang lebih baik daripada melakukan sesuatu secara individu. Nah, tetapi ada beberapa kelemahan terkait dengan adanya teams. Yang pertama adalah groupthink. Nah, groupthink itu terjadi ketika seseorang itu tidak ingin dianggap berbeda gitu ya, oleh rekan-rekan mereka di dalam satu tim sehingga mereka cenderung untuk memberikan opini yang sejalan dengan mayoritas dari mereka yang ada di dalam tim tersebut. Itu namanya groupthink. Jadi satu bilang ya, maka semua bilang ya. Nah, jeleknya adalah kalau misalnya orang itu merasa dia tertekan gitu karena dia itu sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda atas sesuatu, tetapi karena rata-rata orang itu berpendapat
yang sama gitu, sehingga dia tidak berani untuk mengeluarkan itu, sehingga ini akan menganulir keunggulan-keunggulan di bentuknya tim karena harusnya pendapat setiap orang itu berarti gitu ya, perbedaan itu bisa didiskusikan untuk pemecahan solusi yang lebih baik, tetapi karena semua orang itu eh, mem- cenderung untuk memberikan pendapat yang sama, sehingga jadinya tidak seefektif yang seharusnya gitu, karena ya buat apa kemudian mengumpulkan 10 orang kalau semuanya jawabannya iya, nggak ada sama sekali yang enggak, padahal dalam pemecahan sebuah permasalahan atau pencapaian satu tujuan itu diperlukan banyak sekali feedback yang berbeda dari setiap orang. Ini tidak selalu jelek. Grafting ini tidak selalu jelek. Kalau memang ternyata pemecahan solusinya itu cuma satu dan itu kemudian disebutkan oleh semua orang, nah ini tidak masalah. Tetapi jangan sampai di dalam tim ketika Anda memiliki pendapat yang berbeda tentang suatu hal, itu Anda tidak utarakan karena bisa jadi pendapat Anda itu tadi berpengaruh dalam tercapainya sebuah proyek atau pemecahan sebuah permasalahan gitu. Jadi jangan merasa tertekan karena Anda memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu hal, khususnya terkait dengan pemecahan masalah ketika berada di dalam sebuah tim. Oke, next ya. Some team members may have a hidden agenda. Gitu. Jadi jeleknya adalah ketika satu atau dua orang di dalam sebuah tim itu sebenarnya memiliki agenda-agenda yang tidak sejalan dengan tujuan dari dibentuknya si kelompok itu. Gitu. Justru mereka lebih pada keinginan untuk diakui, keinginan untuk menjadi yang dominan di dalam tim itu tadi, tanpa ini memberikan sebuah kontribusi terhadap pencapaian tujuan itu tadi. Nah, itu yang juga salah satu kelemahan dari dibentuknya tim. Nah, cost ya, aligning schedules, arranging meetings, and coordinating individuals parts of a project can eat up a lot of time and money. Jadi lebih banyak tenaga dan biaya yang dikeluarkan untuk mengorganisir sebuah tim gitu ya, daripada sekedar mengassign sebuah task atau sebuah project gitu ya, atau sebuah problem solving gitu ya kepada satu individu, karena bisa jadi karena datangnya dari beragam departemen, maka susah untuk menentukan jadwalnya, dan kemudian banyak juga biaya-biaya tidak langsung yang muncul dari usaha mengumpulkan mereka-mereka dalam satu tim tersebut ya. Makanya kemudian juga dipertimbangkan cost-nya, kalau memang tidak semua perusahaan melakukan ini, tidak membentuk sebuah tim-tim kecil, itu juga kenapa? Karena mungkin mereka itu merasa bahwa mereka belum bisa sampai ke taraf itu, mereka belum bisa membiayai semua keperluan-keperluan yang terikat gitu ya pada pembentukan sebuah tim. Okay, overload. Some companies have embraced collaborative work approaches to such an extent that they are overloading employees with team assignments. Jadi jeleknya juga terkadang perusahaan itu karena mereka merasa mereka sudah membentuk tim, dan ketika tim itu kemudian mulai menyelesaikan satu masalah demi masalah gitu ya, maka akhirnya mereka menghujani tim ini tadi dengan penugasan yang terlalu banyak gitu, sehingga pekerjaannya menjadi sangat overload karena harus kembali dicamkan bahwa ketika perusahaan itu membentuk tim, Anda itu tidak eksklusif kemudian bekerja di dalam tim itu. Tanggung jawab yang melekat pada Anda sebagai anggota dari departemen tertentu itu masih melekat gitu, bukan berarti Anda bisa meninggalkan semua pekerjaan Anda di departemen tersebut. Nah, jadinya ketika kemudian perusahaan itu mungkin melihat bahwa pembentukan timnya itu efektif, kemudian mereka mulai terus-menerus memberikan proyek terhadap tim itu, jadinya nanti kemudian bisa jadi ke depannya pekerjaan yang di-handle oleh si individu-individu di dalam tim itu tadi menjadi overload. Nah, steps to resolve team conflict. Nah, yang pertama adalah tentukan atau decide gitu ya, pastikan bahwa the conflict is worth addressing. Jadi ini adalah sesuatu hal yang perlu untuk dipecahkan gitu, konfliknya gitu, perlu untuk diselesaikan gitu. Jadi kalau misalnya konfliknya itu terjadi atas suatu hal yang mempengaruhi secara signifikan tujuan dari dibentuknya tim, maka
ya harus segera diselesaikan. Nah, tetapi kalau konflik-konflik ini tadi tidak ada kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dari dibentuknya tim tersebut, maka ya itu berarti nggak worth untuk diaddress, gitu ya. Examine your own beliefs and behavior. Jadi ketika kita sedang dalam upaya memecahkan suatu permasalahan, maka dan kemudian menemui satu titik yang buntu gitu ya, maka kita harus kembali lagi pada apa yang kita percaya dan bagaimana kita menyikapi suatu hal gitu. Jadi supaya nanti bisa ketemu jalan keluar. Nah, identify where the conflict truly originates gitu. Jadi dicek dulu kalau misalnya ada konflik gitu ya, kalau misalnya ada deadlock gitu ya, cari asal dari terjadinya konflik ini tadi. Gitu. Asal muasal kenapa sih bisa terjadi konflik itu? Ya, maka kemudian kita mungkin bisa mencari pemecahan masalahnya dari situ. Establish common ground gitu ya. Jadi establish common ground itu tetapkan bahwa di dalam sebuah tim itu tadi ada hal-hal yang harus dilakukan gitu, ada hal-hal yang harus diikuti sehingga potensi terjadinya konflik itu bisa diminimalisir karena semua orang mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya itu tadi. Nah ya, kemudian choose a strategy for resolving the grievances. Nah, ada beberapa strategi dalam memecahkan permasalahan yang diakibatkan dari perbedaan, mau itu perbedaan opini, perbedaan prinsip gitu ya, perbedaan cara pandang dari satu orang dengan orang lain. Yang pertama itu bisa di-avoid gitu ya, avoidance, dihindari sama sekali ya udah gitu ya, jangan sampai itu terjadi gitu ya, jangan utarakan gitu ya. Yang penting bagaimana project ini tadi bisa tercapai. Gitu. Nah, kemudian di-accommodate gitu ya, mengakomodasi, mencari solusi dari perbedaan itu tadi, atau compromise. Compromise itu berarti salah satu harus ada yang mengalah gitu. Nah, yang itu namanya compromise. Nah, yang terakhir adalah collaboration. Jadi ya bagaimana caranya agar perbedaan-perbedaan ini bisa meskipun ada perbedaan, maka semuanya itu masih tetap bisa dilakukan secara bersama untuk memecahkan sebuah permasalahan. Oke ya, terkait dengan produktivitas dari sebuah meeting, ini adalah beberapa hal yang menjadi checklist gitu ya. Sebenarnya ini juga dibahas secara lebih mendetail, cuman ini supaya lebih singkat aja, saya provide checklistnya. Gitu. Yang pertama adalah prepare carefully, itu sisanya nanti bisa dibaca sendiri supaya waktunya tidak terlalu panjang. Yang kedua adalah lead effectively and participate fully. Nah, ini yang kemudian sangat sulit ya kan sekarang di mana terkadang karena pertemuan itu dilakukan secara virtual atau secara Zoom, maka ya memang terkadang ada kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh gitu karena mungkin ada gangguan-gangguan gitu ya, tiba-tiba di rumah itu lagi ada apa gitu, ada orang ketuk pintu nggak ada yang bukain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas meeting. Jadi Anda harus meetingnya harus dipimpin secara efektif dan Anda harus berpartisipasi penuh di dalam meeting yang telah dilakukan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah put the result to effective use gitu. Jadi pastikan hasil dari meetingnya itu diimplementasikan karena kalau misalnya kemudian tidak diimplementasikan ya apa gunanya kemudian dilakukan meeting tersebut gitu. Oke, ini double. Ya, conducting virtual meetings. Virtual meetings seperti yang sudah Mas Mbak sangat familiar ya belakangan ini, are meetings in which people join in from two or more locations and connect via some form of communication technology. Gitu ya. In short, ini adalah Zoom gitu ya, virtual meetings itu. Oke, ini masih double juga, banyaknya double-double ya. Mungkin di pertemuan berikutnya saya harus benar-benar dicek dulu supaya nggak ada yang double. Ya, nah ini adalah beberapa hal terkait dengan proses mendengarkan gitu ya. Jadi mendengarkan itu sebuah proses komunikasi yang kompleks dan di sini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kenapa proses mendengarkan itu bisa kompleks. Ya, yang pertama adalah ada di sini dibahas unique challenges of listening. Gitu ya. Jadi
real time experience. Jadi kalau misalnya listening itu ketika kita mendengarkan sesuatu hal, itu kita hanya bisa mendengarkannya itu sekali, belum tentu kita bisa mendengarkan informasi itu kembali gitu ya. Jadi ini yang kemudian sulit gitu. Makanya kemudian kalau misalnya sesuatu hal yang disampaikan itu penting, biasanya kita mencatat karena kita tidak bisa balik lagi gitu. Kecuali mungkin dia menjelaskannya melalui video gitu ya, bisa Anda putar-putar ulang gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita mendengarkan secara langsung, maka kita harus benar-benar mendengarkan karena belum tentu informasi yang kita dapatkan itu bisa diulangin gitu. Ya, kemudian yang kedua adalah invisibility. You can't see spoken language, so you have no visual record to refer to if you get lost or confused. Nah, jadi kalau misalnya Anda bingung, maka suara itu tidak terlihat gitu. Jadi kita nggak bisa lagi balik ke ke informasi yang sudah disampaikan karena ya nggak kelihatan gitu, nggak beda dengan kalau misalnya informasi itu dituliskan, kalau kita kelewatan kita bingung, kita baca lagi dari depan. Nah kalau misalnya kita dengerin seseorang kan kita nggak bisa kemudian em, mendengarkan apa yang tadi sudah dia selesai katakan gitu ya, kecuali melalui media tertentu gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sound to language conversion. Incoming sounds must be converted to a language before your mind can begin to process what is being said. Mumbling, strong accents, and ambient noise can all complicate this process. Jadi, bagaimana orang menerjemahkan informasi itu kan berasal dari suara yang dikonversi menjadi bahasa. Sehingga kita bisa mengerti apa yang orang itu sampaikan, sehingga kemudian kita bisa merespon apa yang harus kita respon gitu. Nah, ketika kita tidak mendengar dengan jelas apa yang lawan bicara kita katakan, maka prosesnya itu akan menjadi lebih kompleks gitu ya, lebih rumit gitu karena kita tidak tahu sebenarnya informasi apa yang disampaikan. Gitu ya. Nah, kemudian individual choices and behaviors ya, yang membuat mendengar itu sebuah proses yang kompleks. Salah satunya juga adalah poor self management gitu. Karena sulit gitu ya. Ketika kita berusaha untuk mendengarkan seseorang, bisa jadi banyak sekali distraction yang ada di sekeliling kita sehingga sulit untuk fokus pada apa yang sedang disampaikan oleh orang yang sedang kita dengarkan gitu. Ya, nah ini butuh self management yang baik untuk bisa mensortir semua suara yang masuk sehingga Anda masih bisa tetap fokus pada lawan bicara yang sedang Anda dengarkan. Yang berikutnya adalah idle brain power ya. The mind can process information several times faster than people can talk. And if listeners don't harness the extra processing power, their minds are likely to wander. Jadi karena otak kita itu memproses informasi itu sangat cepat, bisa jadi kita itu sudah tahu si pendengar itu apa tujuan dari informasi yang disampaikan oleh si pembicara itu, sehingga karena kita sudah tahu tujuannya, kita tuh jadi berhenti memikir lagi gitu. Orang itu tuh ngomongin apa sih? Oh, saya udah tahu orang itu ngomongin A misalnya. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa si orang ini tadi ngomongin A, maka kita akan berhenti berpikir eh, maksud dari apa yang mereka sampaikan ini. Nah, ketika kemudian kita berhenti berpikir, bisa jadi kita jadi mikirin hal lain sehingga kita juga terdistract gitu. Ya. Ineffective listening style. Different conversation call for different styles of listening. Jadi conversation tertentu membutuhkan teknik mendengarkan tertentu gitu atau gaya mendengarkan tertentu. Ya, and using an inappropriate style can hamper a conversational exchange gitu ya. Ketika kemudian kita sedang mengobrol, kemudian kita salah menggunakan gaya mendengarkan, maka itu bisa mengganggu pertukaran informasi yang sedang terjadi. Barriers ya. Listeners need to take steps to minimize barriers in their listening environment in order to reduce interruption and distraction. Nah, kayak tadi ya, ada suara-suara dari luar, kemudian ada kepentingan-kepentingan yang datang mendadak. Nah, ini semua adalah barriers yang harus diminimalisir oleh seseorang ketika mereka sedang mendengarkan sesuatu. Misalnya kemudian pas lagi dengerin orang ada telepon masuk gitu ya.
atau ada yang ketok pintu gitu, atau mungkin em, bahasanya itu berbeda sehingga sulit untuk memahaminya, tapi kemudian tidak ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan, didampingi penerjemah misalnya, mempersiapkan alat recording misalnya supaya bisa dipahami kembali si pembicara itu ngomong apa gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah flawed recall. If listeners don't record or actively memorize essential information during a conversation, chances are they will forget or confuse important detail. Kalau misalnya kemudian nggak bisa, kalau tidak dicatat, sehingga kita tidak bisa dengarkan kembali informasi yang tadi sudah disampaikan, maka bisa jadi pada satu poin tertentu kita bingung dengan apa yang tadinya kita dengarkan gitu. Nah, di table 2.4 kemudian disampaikan three styles of listening, gitu ya. Ada content listening, ada critical listening, ada emphatic listening. Nah, ini tadi terkait dengan ineffective listening style. Jadi terkait dengan informasi yang diberikan, ada gaya mendengarkan yang berbeda-beda yang dibagi menjadi 3, yaitu content, critical, dan emphatic. Nah, ini untuk materi ini silakan Anda baca sendiri gitu ya. Jadi ini dibedakan dari jenis informasi yang masuk gitu. Jadi Anda bisa menerapkan masing-masing ini tadi tergantung informasi apa yang Anda expect untuk disampaikan oleh si pembicara gitu. Silakan dibaca sendiri, nanti kalau misalnya nggak paham bisa ditanyakan. Nah, ini adalah behavioral differences between effective and ineffective listeners. Ini juga menurut saya cukup penting, bedanya antara efektif dan yang inefektif gitu ya, pendengar yang efektif dan pendengar yang kurang efektif. Nah, ini di di dibentuk dalam, dituliskan dalam satu tabel dan dibandingkan dibandingkan secara langsung gitu ya. Jadi kalau yang efektif seperti apa, yang tidak efektif seperti apa. Ini juga silakan dibaca sendiri. Oke, 5 elements of active listening ya. Yang pertama adalah ketika kita itu mendengarkan gitu ya, maka kita harus open and positive state of mind gitu ya. Kita harus mendengarkan dengan terbuka gitu ya, dan dengan state of mind yang positif. State of mind itu apa ya? Dan dengan berpikiran positif gitu. Nah, kemudian active engagement, Anda harus secara aktif berusaha untuk mendengarkan itu tadi gitu ya. Kalau misalnya Anda nggak komit gitu, Anda nggak secara aktif berusaha untuk mendengarkan, maka bisa jadi uh, uh, Anda akan bengong gitu ya, pikiran Anda kemana-mana sehingga informasi yang disampaikan tidak masuk gitu. Respect and silence ya, kalau misalnya Anda sedang mendengarkan seseorang, hormatilah orang yang sedang menyampaikan informasi itu dengan tetap diam. Non-verbal awareness gitu ya, kemudian kita harus juga aware terhadap ekspresi-ekspresi nonverbal dari si pembicara gitu, dari si lawan bicara, supaya kita bisa lebih paham maksud dari apa yang informasinya, apa maksud dari informasi yang dia sampaikan itu apa gitu. Karena nonverbal ini sangat mendukung sekali eh, informasi yang sedang disampaikan gitu. Ini akan sangat mendukung. Bisa jadi kalau misalnya Anda tidak bisa menangkap ekspresi nonverbalnya, maka apa ya, interpretasi yang Anda miliki terkait dengan informasi yang diberikan itu jadi tidak sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Gitu ya. Thoughtful note taking. Jadi kalau misalnya Anda merasa perlu untuk mencatat apa yang sedang disampaikan oleh lawan bicara, gitu ya, ya maka catatlah gitu, karena belum tentu Anda bisa dengarkan kembali informasi yang disampaikan. Oke ya, non-verbal signals itu include visual expression, ya ekspresi muka, vocal characteristics gitu ya, karakteristik vokalnya, gesturesnya, ya gerak-geriknya, posturnya gimana gitu ya, kemudian gait. Duh, saya lupa ini gait ini bahasa Indonesianya apa. Kemarin saya udah sempat nyari sih. Nanti silakan cari sendiri ya gait itu apa ya. Nah, personal appearance itu juga adalah non-verbal signals gitu ya. Jadi bagaimana si orang ini tadi itu terlihat gitu ya, apa yang mereka kenakan. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap informasinya
gitu ya. Tergantung juga situasinya gitu. Makanya kemudian kalau misalnya kayak di kelas gitu ya, Anda akan kemudian pasti eh, merasa bingung dalam mendengarkan informasi ketika dosen Anda yang harusnya itu mungkin pakai kemeja ya, pakai celana kain, celana panjang, pakai sepatu, tapi ada orang ini tadi yang cuma celana pendekan, pakai sandal gitu ya, cuman kaosan gitu ya, menyampaikan suatu hal yang terlihat penting. Itu kan kayaknya kan nggak masuk gitu kan. Secara tidak sadar kita sudah bisa menerka seberapa pentingkah informasi yang disampaikan itu berasal dari salah satu nonverbal signal seperti personal appearance-nya gitu. Ya, kemudian sentuhan, touch, and use of time and space gitu. Bagaimana si pembicara itu menggunakan waktu dan ruangan yang dia miliki itu tadi untuk menyampaikan informasinya. Oke. Nah, kita sampai ke also read itu artinya semua materi sudah saya sampaikan yang sebisa mungkin saya sampaikan. Also read beberapa materi yang belum sempat saya sampaikan pada video ini. Yang pertama adalah the characteristic of effective teams. Bisa dilihat di halaman 78, group dynamics 78, virtual teams halaman 80. Collaborative communication belum sempat juga saya sampaikan, silakan lihat di halaman 81. Tips for successful virtual meetings ya, ini juga situasional tapi nanti someday mungkin Anda juga butuh. Nah, jadi silakan coba cek di halaman 91, business etiquette in the workplace halaman 101, online etiquette, telepon etiquette dan mobile device etiquette. Ini sangat penting sekali untuk membedakan antara Anda yang belajar dengan yang tidak belajar gitu ya. Bagaimana beretika secara online ketika Anda telepon ataupun ketika Anda menggunakan mobile device Anda. Ya, itu adalah learning objektifnya. Sebisa mungkin sudah saya sampaikan pada video ini. Yang belum saya sampaikan pun juga sudah saya sampaikan hampir seluruhnya di Also Read. Ya, jadi silakan nanti dibaca kembali. Seharusnya ke-6-6-nya itu sudah tersampaikan baik secara langsung melalui pembagian materi maupun instruksi pada Also Read itu tadi supaya bisa dibaca di luar perkuliahan. Baik, saya rasa itu Mas Mbak untuk video pertemuan kedua. Semoga tidak terlalu panjang. Saya belum cek durasinya sudah berapa lama. Ya, kita ketemu lagi di video pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.